Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus. Kita membaca dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Maju Laskar Kristus. Lagu ini juga sering dinyanyikan oleh banyak orang Kristen dalam lagu-lagu puji-pujian. Pada awalnya ini saya ingin jelaskan 3 hal yang penting supaya jangan sampai ada kesalahpahaman mengenai istilah Laskar Kristus. Yang pertama, kalau kita memakai istilah Laskar Kristus atau prajurit Kristus, adalah dalam pengertian rohani dan bukan dalam pengertian militer atau perang secara jasmani. Artinya peperangan melawan kuasa kegelapan, peperangan melawan dosa. Perjanjian baru sangat-sangat jelas menentang segala jenis penggunaan kekerasan. Jadi kalau kita misalnya demonstrasi atau kita protes mengenai hal-hal yang jelas harus diprotes, itu tentu baik dan perlu, tetapi harus dengan cara yang damai, tanpa kekerasan apapun. Jadi sekali lagi, segala jenis kekerasan ditolak oleh ajaran Tuhan Yesus dan akan menghasilkan kekerasan yang baru. Segala jenis protes harus dilakukan dengan damai, sopan, dan dalam kebenaran tanpa kekerasan. Karena soal pembalasan adalah hak Tuhan, sesuai dengan Roma 12 ayat 19. Yang kedua, saat kita berbicara mengenai Laskar Kristus, maka yang dimaksudkan adalah para pemimpin dan pelayan dalam gereja atau jemaat yang bekerja penuh waktu atau full time bersama-sama dengan semua orang percaya. Artinya, semua murid Yesus memiliki status yang sama, hanya fungsi yang berbeda. Semua adalah hamba-hamba Tuhan dan semua adalah Laskar Kristus. Kita semua adalah imamat yang rajani sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Itulah revolusi perjanjian baru, kesamaan status, hanya fungsi masing-masing yang berbeda. Bersama-sama, maka pelayanan juga akan mengalami kemajuan. Yang ketiga, tema kita adalah Maju Laskar Kristus. Itu berarti bersama-sama dalam persekutuan pelayanan dan bukan sendiri-sendiri. Dalam kerajaan Allah tidak ada pendekar-pendekar tunggal yang solo yang sendiri, tidak ada Superman-Superman mandiri, tidak ada bintang-bintang tunggal, tetapi yang ada adalah tim pelayanan, persekutuan pelayanan, yang bintang adalah tim dan bukan perseorangan. Persekutuan pelayanan, itulah istilah kunci. Dalam Kisah Para Rasul 16, setelah Paulus mendapatkan visi tentang orang Makedonia, mengatakan, menyeberanglah dan tolonglah kami. 6 kali kata kami digunakan. Kami mencari kesempatan, kami menarik kesimpulan, kami dipanggil, kami pergi, kami bertolak, kami tiba dan kami tinggal. Bukan saya atau aku, saya, aku, bukan. Persekutuan pelayanan yang menentukan. Jadi sehebat-hebatnya karunia kita tetap ada dalam tim pelayanan, dalam Laskar Kristus, bukan pendekar atau Superman Kristus. Ini penting di masa kini, karena di mana-mana terjadi banyak sekali penonjolan diri dalam gereja dan juga dalam pelayanan. Ini sangat membahayakan. Sekali lagi, persekutuan pelayanan yang menentukan. Juga penting bahwa dalam perjanjian baru, istilah memimpin jarang muncul, tetapi yang sangat banyak muncul adalah melayani. Bukan pemimpin, tetapi hamba-hamba Tuhan, dulos-dulos Kristus. Sekarang banyak orang yang ingin menjadi pemimpin tapi kurang mau menjadi pelayan. Kalau fokus kita kepada pelayanan sesuai dengan kehendak Kristus, maka pada saat kita menjadi pemimpin, maka kita akan menjadi pemimpin yang melayani dan bukan pemimpin yang ingin dilayani. Sekali lagi, kalau fokus kita pada pelayanan Kristus, maka kita akan jadi pemimpin yang melayani dan bukan pemimpin yang ingin dilayani. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1-4 ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, anak didiknya, dan juga kepada semua pengikut Yesus sepanjang zaman, bagaimana dapat menjadi pemimpin yang melayani, menjadi murid Yesus yang melayani,
di laskar Kristus yang melayani. Ada 4 ciri khas laskar Kristus dalam teks ini yang ingin saya tekankan. 4 hal ini berbicara mengenai sikap dasar, sumber kekuatan, tugas utama, dan pola hidup dan pelayanan. Yang pertama adalah sikap dasar. Sikap dasar tidak mundur, menyerah, dan mudah terpengaruh. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 sampai 18, bagian sebelumnya. Tidak mundur, tidak menyerah, dan tidak mudah terpengaruh. Paulus di sini menulis dari dalam tahanan penjara di Roma menjelang kematian syahidnya di Roma. Ini merupakan surat Paulus yang terakhir, dan nasihat-nasihatnya sangat-sangat penting. Latar belakangnya adalah situasi penganiayaan yang banyak dialami oleh orang-orang Kristen, dan bahkan juga banyak yang telah meninggalkan Paulus dan juga meninggalkan Tuhan Yesus. Paulus katakan di pasal 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah, yaitu Injil Yesus. Dan jangan mundur, jangan mudah menyerah, dan jangan mudah terpengaruh seperti yang lainnya. Sebab itu menghubungkan dengan bagian sebelumnya, katakan, sebab itu kamu harus beda. Jangan menyerah, jangan mundur, jangan terpengaruh. Mereka mundur karena mereka mengalami penganiayaan dan karena dipengaruhi oleh roh dunia. Pada saat ini, memang kita mungkin saat ini tidak mengalami penganiayaan langsung karena iman percaya kita. Tetapi saat ini ada banyak sekali pencobaan roh duniawi yang lain yang mengancam iman kita. Ada godaan materi, jabatan duniawi, juga ada godaan untuk kembali kepada kepercayaan lama. Padahal dalam surat Ibrani sangat-sangat jelas, dalam Ibrani 7 ayat 26 dan 27, bahwa keselamatan hanyalah dapat dibawa oleh Yesus Kristus. Keselamatan oleh imam besar Yesus yang adalah kebenaran, karena dia tanpa dosa, dia tanpa salah, sehingga dia dapat menebus dosa kita. Maka Yesuslah Raja dunia yang meskipun tidak kelihatan, dialah Raja dunia ini. Sangat rugi besar kalau kita kembali kepada semua kepercayaan yang lama yang tidak memberikan keselamatan. Juga ada godaan posisi jabatan dalam gereja yang membahayakan sekali untuk menggunakan segala cara untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Semua bahaya-bahaya ini harus diwaspadai. Tidak mundur, tidak menyerah, dan tidak terpengaruh oleh roh dunia. Itulah ciri pertama laskar Kristus. Katakan sekali lagi, aku tidak akan mundur, aku tidak mau menyerah, dan aku tidak mau terpengaruh. Yang kedua adalah ciri yang kedua, sumber kekuatan menjadi kuat dalam kasih karunia Kristus. Menjadi kuat dalam kasih karunia Kristus. Sekali lagi, sumber kekuatan menjadi kuat dalam kasih karunia Kristus. Ayat 1. Di sini jelas bahwa pelayanan laskar Kristus adalah di tengah-tengah tantangan. Tidak pernah dijanjikan bahwa pelayanan kita akan berjalan tanpa masalah, tanpa hambatan, tanpa tantangan. Tetapi yang ada adalah di tengah-tengah tantangan yang pasti terjadi akan ada pemeliharaan, akan ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di gereja pun bisa terjadi tantangan. Meskipun kita melayani dengan baik, meskipun kita melakukan yang terbaik, bisa saja ada orang yang iri hati, orang yang mau melawan kita, karena mereka memiliki motivasi yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Paulus memberikan perintah di sini, jadilah kuat di tengah dunia dan juga di tengah pelayanan, jadilah kuat. Kekuatan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Jangan coba-coba melayani dengan kekuatan sendiri, dengan mengandalkan kemampuan sendiri, kehebatan diri kita sendiri. Jangan coba di luar kekuatan daripada Yesus sendiri. Tidak mungkin kita dapat mengatasi begitu banyak tantangan. Kita memerlukan Yesus. Segala gelar-gelar sarjana kita yang hebat, tanpa Yesus dalam pelayanan kita akan sia-sia. Hanya dengan Yesus kita akan menjadi berkat. Tanpa Yesus kita tidak memiliki kekuatan. Istilah kunci dalam perjanjian baru adalah dalam Kristus, en Christo. Artinya dalam Kristus kita dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan diberikan kekuatan dalam hidup dan pelayanan. Hanya jika berada dalam Kristus, hanya dalam Kristus. Kalau dalam Kristus, maka saat penghakiman Allah, Yesus yang lindungi kita, sehingga kita dilihat oleh Allah melalui Yesus. Karena Yesus benar, Yesus kudus, Yesus mulia, maka kita pun akan selamat. Tapi kalau Yesus tidak lindungi kita, kita tidak berada dalam Yesus, maka hukuman Tuhan, pandangan Tuhan yang suci kudus akan langsung menerpa kita, menimpa kita yang penuh dosa.
kita akan langsung terkena hukuman Tuhan. Celakalah kita. Itu sebabnya kita selalu harus berada dalam Yesus. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, "Tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam Yesus akan menghasilkan buah." Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus katakan, "Aku kuat dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku." Menjadi kuat dalam kasih karunia Kristus berarti ada anugerah yang memberikan keselamatan, sekaligus juga anugerah kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pelayanan kita. Semuanya adalah kasih karunia anugerah Kristus, keselamatan dan kekuatan dalam kehidupan dan pelayanan. Kita selalu harus bergantung kepadanya. Itulah sebabnya mengapa Martin Luther, Bapa Reformasi, mengatakan kita semua adalah pengemis, yaitu pengemis kasih karunia keselamatan dan kekuatan hidup dan pelayanan. Untuk itu, kita harus tinggal dalam Yesus melalui doa pribadi, persekutuan pribadi, dalam merenungkan firman Tuhan, pertama-tama untuk diri kita sendiri, kemudian juga untuk orang lain, dalam bernyanyi memuji Tuhan. Juga berarti dalam kerja keras oleh karena kasih karunia, sesuai 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Saat kita jujur di hadapan Tuhan, maka Dia akan bertindak, Dia akan menolong kita dan memampukan kita. Mari sama-sama kita membuat komitmen bahwa kita mau menjadi kuat hanya dalam Yesus, sungguh bergantung hanya kepada Yesus, baik untuk keselamatan dan juga untuk kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Katakan, "Aku memerlukan keselamatanmu." Katakan, "Aku memerlukan kekuatanmu, Yesus, hari demi hari. Aku mau bekerja keras." Yang ketiga adalah tugas utama. Tugas utama mengajar dan meneruskan firman Tuhan, ayat 2. Inilah tugas utama yang diberikan kepada kita, mengajar segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajarkan, sesuai Matius pasal 28. Teladan kita adalah Yesus, yang pekerjaan utamanya dalam pelayanannya adalah mengajar. Juga dalam Perjanjian Lama kita lihat tugas para imam dalam Perjanjian Lama adalah membawa umat kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada umat lewat pengajaran. Saya ulangi, membawa umat kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada umat lewat pengajaran. Tetapi karena para imam lebih sibuk dengan ibadah ritual dan organisasi di bait Allah, mereka sering melupakan tugas pengajaran. Oleh sebab itu para nabi sering mengkritik para imam karena mereka lupa melakukan tugas mereka, lupa mengajar, lupa membawa kebenaran kepada umat. Akhirnya para nabi yang sering mengambil alih dalam tugas pengajaran. Dalam dunia saat ini, dalam gereja saat ini, ada banyak kemiripan. Jangan-jangan kita lebih sibuk dengan ibadah dan organisasi, tetapi kurang memperhatikan pengajaran yang merupakan tugas utama kita. Saat ini ada banyak gereja yang kurang pengajaran. Harusnya ada pengajaran, pemberdayaan dalam semua bidang, agar iman semakin kuat, semakin mampu dalam penginjilan, dan melakukan berbagai pelayanan pastoral dan juga sosial diakonia. Kalau banyak yang diajar, diberdayakan, dan dilibatkan sesuai karunia masing-masing, berarti juga pekerjaan semakin ringan, kualitas semakin tinggi, dan jangkauan kita semakin luas. Semakin banyak orang yang dapat diberkati dalam lingkungan kita. Inilah hal-hal yang primer yang akan membuat gereja bertumbuh. Sayangnya, seringkali banyak gereja yang sibuk menekankan hal-hal yang sekunder, yang juga penting, seperti gedung, organisasi, dan perayaan, tapi kurang memberikan penekanan kepada pastoral, sosial diakonia, kepada pengajaran, dan juga kepada penginjilan, dan juga persekutuan. Kita lihat bahwa gereja mula-mula mereka bertumbuh luar biasa karena mereka melakukan ini. Juga penelitian-penelitian membuktikan bahwa pada saat hal-hal primer ditekankan, terjadi pertumbuhan. Dan juga di mana gereja-gereja ditindas, dianiaya, mereka mengalami pertumbuhan karena mereka menekankan hal-hal yang primer ini. Maka sangat penting, ajarkan kepada mereka seluruh kebenaran firman Tuhan. Pada siapa? Kepada semua orang yang sungguh terbuka dan rindu dan mau belajar, sehingga banyak orang yang semakin mengerti dan terlibat dalam pelayanan, menjadi laskar Kristus yang berkualitas, yang mampu. Jangan simpan pengertian kita, pemahaman kita untuk diri kita sendiri, pengetahuan kita untuk diri kita sendiri. Kita sungguh-sungguh harus memberikan segala sesuatu. Ajarkanlah semuanya.
Ajarkanlah ajaran yang sehat, karena kekuatan Injil itulah yang dapat merubah hati manusia. Hanya firman Tuhan yang berkuasa, yang berwibawa. Bukan jabatan kita, bukan posisi kita. Pertobatan sejati, pembaharuan sejati hanya terjadi melalui firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Ajarkanlah firman Tuhan secara benar, tanpa tambah-tambah dan tanpa mengurangi. Dalam Alkitab sangat jelas bahwa jangan sampai kita terjebak dengan berbagai teologi Spanyol. Artinya separuh nyolong, separuh benar, separuh salah. Bahaya sekali. Mengajarkan seolah semua orang Kristen akan sembuh, akan berhasil, akan sukses, seolah-olah semua orang Kristen tidak akan menderita. Padahal Alkitab sangat jelas mengajarkan bahwa ada sukacita sekaligus ada penderitaan. Ada keselamatan pemeliharaan Tuhan sekaligus juga ada penderitaan. Dua-duanya ada. Itulah kenyataan hidup saat ini. Baru di akhir zaman, pada saat ada langit dan bumi yang baru kita akan bebas air mata, bebas penderitaan, bebas kematian dan sakit penyakit. Jangan kita ubah-ubah firman Tuhan hanya supaya orang lain senang untuk mendengarnya, tetapi akhirnya tersesat karena kecewa. Waspadalah, ajarkanlah yang benar. Dan sekali lagi, firman Tuhan yang membawa pemulihan, pertobatan sejati, damai, sukacita, dan pengharapan. Roh Kudus akan bekerja melalui firman Tuhan, menyadarkan, mengingatkan, menggerakkan kita, dan juga menguatkan dan menghibur kita. Dan tujuan kita dalam mengajar adalah membawa orang kepada hubungan pribadi dengan Yesus. Karena semua hal akan berlalu, tetapi hubungan dengan Kristus akan kekal selama-lamanya. Gereja penting, tapi lebih penting adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Karena setiap pribadi, setiap gereja, organisasi dapat mengecewakan, tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan. Kita perlu membawa orang memiliki hubungan dengan Kristus, dan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena mereka tidak akan dikecewakan oleh Yesus. Sekali lagi, bagi tanah Papua juga sangat penting bahwa kita ingat bahwa Injillah yang menyatukan kita di tanah Papua. Injil yang membawa damai, Injil yang membuat kita satu dari pegunungan, dari pantai dan berbagai suku. 250 suku yang ada tanah Papua disatukan oleh Injil Kristus. Lewat Injil Kristus kita juga akan menuju kepada kesejahteraan, karena ada landasan dasar sehingga kita bebas daripada kebencian, iri hati, bebas daripada perpecahan. Sekali lagi, bukan Otsus, otonomi khusus, gembala baik kita, tetapi Yesus gembala baik kita. Tanpa Yesus, Otsus akan talingkar, akan molo. Tetapi dengan Yesus, otonomi khusus dapat turut membawa kemajuan, kesejahteraan bagi tanah Papua. Mari sama-sama kita bangga bahwa kita sama-sama boleh bertugas mengajarkan Injil kepada orang lain dengan sungguh-sungguh, memberdayakan orang lain, memampukan orang lain, membawa orang lepas, bebas daripada kuasa kegelapan, juga supaya ada kemajuan secara pribadi dalam karakter, dan juga ada kedamaian, kesatuan, dan juga ada kemajuan secara kesehatan, kemajuan pendidikan, kemajuan secara ekonomi. Semuanya dalam roh kasih Kristus. Mari sama-sama kita meneruskan mengajarkan kepada orang lain. Bersediakah kita? Dan terakhir, pola hidup dan pelayanan menjadi prajurit Kristus. Ayat 3 dan 4. Pola hidup dan pelayanan menjadi prajurit Kristus. Paulus di sini memberikan gambaran beberapa contoh sikap seorang prajurit. Waktu itu ada banyak prajurit yang menjadi Kristen karena mereka sungguh-sungguh tertarik akan kepastian kehidupan kekal yang mereka miliki di tengah-tengah ancaman bahwa setiap saat mereka dapat mengalami kematian. Dan Paulus di sini menggunakan gambaran prajurit ini secara rohani bagi setiap orang percaya. Sikap seorang prajurit pertama adalah tidak melihat ke belakang. Dia tidak sibuk dengan menyesalkan masa lalu. Dia tidak ragu akan keputusannya mengikut Tuhan untuk melayani, karena iblis selalu akan mau menabur benih keraguan. Kita harus melawan iblis, karena iblis mau katakan kita tidak pantas melayani. Tapi kita telah diselamatkan, telah ditebus, telah diampuni. Kita harus melawan iblis adalah bapa segala dusta, sesuai Yohanes 8 ayat 44. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, sesuai Yakobus 4 ayat 7. Kita harus tolak dan melawan iblis. Jangan melihat ke belakang. Yang kedua, seorang prajurit fokus kepada pekerjaan dan menghindari segala pengalihan.
Dia sungguh-sungguh tahu fokus pekerjaannya, tugas utamanya apa. Tugasnya penginjilan dalam perkataan dan tindakan, kasih sosial, diakonia, pastoral, konseling. Sehingga pada saat dia fokus, maka tidak terjadi perpecahan dalam laskar Kristus. Pada saat kita fokus pada tugas utama kita, maka tidak terjadi perpecahan karena kita sibuk dengan tugas utama yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, seorang prajurit bekerja sama dengan para prajurit yang lain. Dia tidak merasa lebih hebat daripada yang lain. Kita saling membutuhkan seorang akan yang lain. Dalam kerjasama ada berkat. Maukah kita sungguh-sungguh bekerja sama? Seorang prajurit juga siap menderita. Dia rela dan juga melayani tujuan yang lebih besar, yang mulia, yaitu keselamatan semua orang. Sehingga dia juga siap untuk menderita. Jelas, kita tidak mencari penderitaan, tetapi kita harus siap menghadapi penderitaan pada saat penderitaan datang karena Kristus, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kebodohan kita, atau karena salah kita melangkah, salah kita bersikap, bukan. Harus karena Kristus. Pada saat kita menderita karena Kristus, itulah penderitaan yang bersifat asli. Bersediakah kita menderita karena Kristus? Dan juga yang kelima, menyenangkan Sang Panglima Yesus. Menyenangkan Sang Panglima Yesus, Sang Komandan, dengan pelayanan yang sungguh dalam kasih, dalam belas kasihan, dalam pemulihan, dalam penyampaian firman Tuhan, dengan kebenaran. Maukah kita sungguh-sungguh menyenangkan Yesus? Juga berarti kita tidak mendengar suara komando yang lain. Kita hanya mendengar suara Yesus. Yesuslah Panglima kita, komandan kita. Kita mendengar apa yang Dia katakan. Maju laskar Kristus. Mari sama-sama kita membuat komitmen. Kita katakan kita mau jadi laskar Kristus yang sungguh-sungguh kita tidak mundur dalam sikap dasar kita. Tidak mundur, tidak menyerah, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai pengaruh duniawi. Katakan kita mau menjadi laskar Kristus yang hidup dari sumber kekuatan, yaitu menjadi kuat dalam kasih karunia Kristus. Katakan kita mau menjadi laskar Kristus yang sungguh-sungguh memperhatikan tugas utama, yaitu mengajar dan meneruskan firman Tuhan. Katakan kita mau menjadi laskar Kristus yang sungguh-sungguh memiliki pola hidup dan pelayanan sebagai prajurit Kristus. Jadi seseorang yang tidak melihat ke belakang, menjadi prajurit laskar Kristus yang konsentrasi pada pekerjaan dan menghindari segala jenis pengalihan. Laskar Kristus yang bekerja sama, yang mau saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Prajurit laskar Kristus yang siap untuk menderita karena Kristus. Dan juga laskar Kristus yang mau menyenangkan Sang Panglima, Sang Komandan, yaitu Yesus sendiri, dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, dengan hanya mendengar kepada suara Sang Panglima, Sang Komandan. Tuhan memberkati kita semua. Maka kita semua akan menjadi laskar Kristus yang membawa berkat bagi banyak orang. Maju laskar Kristus. Amin.